Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibacain berita ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa Indonesia. Bung kameramen, apa berita kita kali ini? Iya, Bung Alfian. Kali ini dibacain berita, cuman ini saya gregetan, Bung Alfian. Jadi di Indonesia ini ada fenomena-fenomena yang unik, Bung Alfian. Contoh misalkan orang-orang Islam yang ditangkap, yang dibunuh, yang tiba-tiba ditahan, dipenjara oleh Densus, Bung Alfian. Setelah diselidiki, mereka banyakkan ternyata guru ngaji, Bung Alfian. Nah, ini ada berita Rabu 25 Juni 2014. Terduga teroris Cipayung ternyata guru ngaji. Nah, setelah saya googling, Bung Alfian, apa sih arti terorisme? Nah, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau lainnya. Nah, satu sisi kita paham arti terorisme secara singkat dari Google. Satu sisi kita melihat guru-guru ngaji ditangkap oleh Densus 88, tapi kasus Sambo nih, Bung Alfian, dia kan membunuh ajudannya dengan sangat sadis. Boleh nggak kita sebut Sambo sebagai teroris, Bung Alfian? Ya, sesuai. Saya pikir sesuai, dan artinya ini mungkin catatan bahwa memang sebenarnya terorisme ini adalah sebuah istilah yang merupakan sambungan daripada cara membuat stigma. Dulu zaman Orde Baru ada istilah subversif. Iya. Dulu ada zaman penjajahan Belanda istilahnya ekstremis. Jadi peristilahan ini adalah sebagai alat dia untuk mendapatkan legitimasi publik luas bahwa dia telah melakukan sesuatu yang benar dan tepat, padahal bohong, padahal zolim, padahal tipu-tipu. Nah, fenomena Siono misalnya, Siono ini kan sebenarnya kalau boleh dibilang kemudian kan dia diotopsi ulang. Nah, ketika diotopsi ulang itu langsung dipandu oleh Pak Busro Mokodas sebagai seorang yang memang punya otoritas, karena disertasi beliau itu kan tentang intelijen dan kejahatan di masa-masa tahun 70-an dengan yang namanya komando jihad. Artinya apa yang tadi Bung kameramen tanyakan, kita akan katakan ketika orang bersikap sadis kepada orang lain, maka dia bisa diduga juga bagian daripada orang yang bekerja dengan pola-pola terorisme. Nah, sayangnya terorisme itu selalu disamadengankan dengan ajaran Islam atau dengan umat Islam. Mungkin ada oknum buzzer ya yang mulutnya itu bau comberan itu ya. Ya dia bilang kan katanya dia adalah sesuai dengan agama Islam. Kan begitu tuh. Ngaco itu orang tuh. Saya pikir itu harus diketahui oleh masyarakat luas dan tentu sudah tahu orangnya siapa. Nah, artinya kembali, apakah peristiwa Sambo ini bisa masuk? Menurut saya sesuai dengan kriteria yang selama ini dipakai. Nah, Bung Alfian, itu yang saya sedihkan, Bung Alfian. Ketika ada guru ngaji ditangkap, bahkan ada yang belum disidang, Bung Alfian, udah dibunuh, tapi langsung dicap sebagai teroris. Nah, ini saya kegalauan sebagai masyarakat, atau saya sering mengamati komentar-komentar netizen di sosmed, banyak juga, Bung Alfian, yang sedih. Ini orang kok belum disidang, belum diapa, belum ketahuan dia ngapain, cuman diduga. Banyak, mungkin Bung Alfian juga bisa lihat di berita, diduga, tapi sudah dibunuh, dicap teroris. Nah, ini kalau menurut saya sangat tidak adil, Bung Alfian. Orang belum apa-apa, belum diduga, sudah dicap teroris, sudah dibunuh. Sedangkan yang kita lihat misalkan KKB, ada yang bilang itu saudara kita. Jelas-jelas mereka memberontak, tapi dibilang saudara. Kemudian ada orang yang jelas-jelas membunuh ajudannya dengan sadis, bahkan disiksa. Bahkan jasad jenazahnya nggak boleh dilihat. Ada orang membantai kilometer 50, kok nggak disebut teroris? Jadi bagaimana, Bung Alfian, agar istilah-istilah teroris ini tepat sasaran gitu, Bung Alfian, tidak hanya menyasar umat Islam, Bung Alfian? Sebenarnya ada situasi menarik, Bung kameramen. Kemarin itu kan Kadif Humas Mabes Polri kan di masa-masa awal penyidikan dan pemanggilan sekian jumlah orang yang terakhir 97 orang itu kan Kadif Humas Mabes Polri kan sempat menyebut-nyebut soal terorisme. Itu sangat dibecandain, diketawain oleh netizen. Ya, woi, urus dulu tuh urusannya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi,
Bung kameramen, sebetulnya tindakan mereka membunuh dengan ketidakpastian itu sebenarnya ada tindakan pertama patut diduga untuk menghilangkan jejak, patut diduga untuk berbohong, patut diduga untuk tidak bisa terjadi cover both side. Jadi sebenarnya terorisme ini merupakan sebuah dagangan dari permainan Zionis internasional. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa ada satu musuh A atau B, musuh kita tuh banyak yang menginginkan agar Indonesia tidak harmonis, Indonesia tidak sejahtera, Indonesia tidak bisa mengolah sumber daya alami sendiri, Indonesia tidak mampu bersatu. Jadi sekali lagi buat para pemirsa, kita harus melihat bahwa keadaan-keadaan yang kita alami memang merupakan satu hal yang tidak berdiri sendiri. Harus kita lihat bahwa dia ada hubungannya dengan operasi Zionis internasional di satu sisi dan operasi OBOR atau operasi BRI ya, yang itu merupakan operasi pencaplokan negara-negara yang ada di bawah hegemoni Cina. Nah, jadi kembali kepada persoalan yang dialami oleh dengan kalimat Bung kameramen dengan gregetan, saya pikir ini harus dilihat sebagai sebuah kesadaran yang apa ya, yang naluriah, yang sifatnya fitrah. Dan saya pikir siapapun yang menyimak penayangan dibacain berita kali ini, Anda harus sampai pada sebuah kesadaran, jangan mau dibohongi oleh operasi-operasi yang sebetulnya merupakan titipan dari kaum Zionis yang sebenarnya berafiliasi ke Israel atau berafiliasi kepada pihak-pihak yang ada di luar negara kita. Nah, mantap Bung Alfian. Ya, Bung Alfian mungkin sudah mau maghrib juga. Untuk closing statement kali ini Bung Alfian, apa nih pesan Bung Alfian untuk para ustadz, untuk para aktivis Islam agar mereka pikirannya tidak terganggu dengan istilah teroris? Karena saya khawatir Bung Alfian, aktivis-aktivis itu ingin nyumbang kemana, misalkan nyumbang ke Suriah, nyumbang ke Palestina, atau ingin melakukan gerakan kemanusiaan, mereka ada yang mundur gara-gara takut dibilang teroris ini, Bung Alfian. Ya, pertama teman-teman yang masih ada di DPR, saya pikir walaupun bukan di PKS saja, kalau PKS kan relatif dominan ya, yang muslim-muslim kan ada Romo di Gerindra, ada Bung Arsul Sani di P3, ada yang ada di Nasdem itu Bang Taufikul Hadi. Ada saya sebut nama-nama ini, ya mereka harus bisa memberikan garansi bahwa orang-orang yang berbuat seperti ini tidak akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, yang lain-lainnya buat masyarakat, mari kita pelajari betul undang-undang yang berlaku, yang sehingga kita bisa berhati-hati agar tidak kena delik yang sebetulnya juga dicari-cari saja, begitu, Bung kameramen. Itulah yang kita lakukan untuk masalah dibacain berita masalah ini. Mudah-mudahan kegergetan Bung kameramen sedikit agak terobati, tapi kita akan bahas nanti dalam sesi-sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.